Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Tolong ketua kelas dipimpin doa. Sudah siap, Bro? Udah mulai? Udah selesai? Oke, Bapak beri waktu 5 menit untuk literasi. Ya, sambil membaca, Bapak absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Mengawali pembelajaran hari ini, masih ingatkah kalian dengan apa yang kita pelajari di kelas 7? Ya, perhatikan. Coba dibuka halaman bab pertama. Persiapan materi hari ini. Coba perhatikan. Jadi sebelum kita belajar menggambar model, ya, kita harus tahu dulu konsepnya dan prosedurnya. Konsep dan prosedur itu apa? Perhatikan. Tapi sebelum itu bentuk kelompok dulu 4 sampai 5 anak. Ya, tadi masnya satu ke sini, satunya ke belakangnya ya. Jadi 4 sampai 5 anak ya. Ini yang kosong nanti diisi. Nanti silakan perhatikan apa yang Bapak tampilkan di layar ya. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu ya tentang apa yang ditampilkan di layar. Kemudian isi LK yang Bapak bagikan. Ya, silakan bagi tugas. Jadi tidak ada yang duduk diam dan menunggu. Oke, silakan diperhatikan. Jadi ini menggambar model. Apa itu menggambar model? Ya. Apakah mau menggambar pemandangan atau menggambar binatang, imajinasi, kartun, atau yang lain? Ya. Apa yang membedakan menggambar model dengan menggambar yang lain? Dan lagi, nih menggambar model itu pengamatan secara langsung. Ya. Itu sebagai contoh ya, orang yang menggambar model atau seorang perupa yang menggambar model sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Jadi ada poin-poin di sini yang harus diperhatikan. Saya ulang ya. Pengamatan secara langsung, memerlukan objek nyata sebagai acuan atau model. Kemudian gambar yang dihasilkan harus menyerupai objek yang sesungguhnya. Nah, definisi menggambar model itu apa? Silahkan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Ya. Saya lanjutkan dulu, nanti setelah itu bisa bekerja. Dan nanti masih ada buku panduan, jadi tenang ya. Kemudian prosedur menggambar model. Prosedur ini apa? Prosedur itu langkah-langkah yang terstruktur. Ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Lalu unsur. Apa yang dimaksud dengan unsur dalam gambar model? Perhatikan tampilan berikut. Ini adalah unsur yang pertama, yaitu titik. Yang kedua, garis. Yang ketiga, bentuk atau bidang. Yang keempat, kelewatan. Oh maaf, ada yang terhapus ya. Yang keempat, warna. Sepertinya terhapus ini. Yang keempat, warna. Yang kelima, tekstur. Yang keenam, gelap terang. Jadi gelap terang ini bisa dilihat di bawahnya itu ya. Ada warna yang pekat, ada yang putih. Nah, jadi di situ adalah poin-poin yang harus diperhatikan dalam menggambar model. Perhatikan dari awal, titik, garis, bidang atau bentuk, kemudian ada warna, kemudian tekstur dan gelap terang. Nah, lalu apa itu tentang unsur ya, diskusikan bersama kalian setelah presentasi ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip ya. Dalam LK kalian sudah tertera poin-poin yang harus dijelaskan. Prinsip
Coba lihat. Yang pertama adalah komposisi. Komposisi adalah tatanan susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan irama, keselarasan dalam suatu karya seni rupa, ya. Dan komposisi di sini bisa berbagai macam, ada yang simetris, ada yang asimetris, ada yang sentral. Ya. Jadi harus mengikuti panduan sehingga ketika kita menggambar, itu gambarnya itu nanti menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian proporsi. Proporsi ini kesebandingan atau kesesuaian bentuk. Ya. Jadi kalau kita menggambar kendi botol sama orang, ya nggak mungkin nanti besar botolnya, ya. Kalau orang megang botol ya pasti botolnya kecil. Atau kalau kita menggambar botol sama pensil, ya bentuknya harus sesuai, harus sebanding, ya. Sebanding itu bukan berarti kalau kita menggambar mobil harus kita gambar sebesar mobil, enggak, ya. Tapi proporsinya harus pas, ya. Kalau gambarnya kecil ya bentuknya tetap menyerupai mobil tersebut, ya. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami tentang proporsi, ya. Jadi kalau kita proporsi, misalkan menggambar wajah, telinganya kebesaran, berarti itu tidak proporsional atau tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Oke ya. Nah ini tentang proporsi. Kalau tadi komposisi itu penataannya, kalau proporsi itu kesesuaian bentuknya, ya. Baik itu benda, baik itu manusia, ya, ataupun flora dan fauna. Ya. Kemudian keseimbangan, ya. Keseimbangan ini ada hubungannya dengan komposisi, ya. Karena kalau komposisinya tidak pas, dia tidak akan seimbang. Jadi dua-duanya ini berhubungan. Lalu kesatuan. Nah, kalau semuanya sudah diolah sedemikian rupa, gambarnya itu harus menyatu, ya. Misalkan tiba-tiba di sini tiba-tiba ada SpongeBob, menyatu enggak? Enggak, ya, karena SpongeBob masuk dalam kartun. Itu untuk nanti materi kita setelah gambar model, ya. Nah itu yang dimaksud dengan kesatuan. Jadi yang digambar di situ harus benar-benar menyatu atau menggambarkan keadaan sesungguhnya dan juga penataannya itu harus pas, ya. Itu tentang prinsip-prinsip. Tadi ada unsur, ada prinsip. Tapi silahkan disusun sesuai dengan yang kalian pahami tentang langkah-langkah menggambar model tersebut. Pertama dari timur, ya. Nanti kelompok pertama, kemudian kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima, kelompok keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan mata pelajaran seni rupa menggambar model. Soal nomor 1, pengertian menggambar model. Kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarnya. Satu kelompok lagi, ya. Tepuk tangan dulu. Dari dua kelompok ini untuk pengertian menggambar model, ya. Yang kelompok pertama tadi yaitu kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Yang kelompok pertama. Yang kelompok 2, kegiatan menggambar model, kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarnya. Ada kesamaan enggak? Ya, yang pertama, kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model, dengan menentukan objek model yang akan digambar. Yang satunya, kegiatan menggambar yang menggunakan model. Sama enggak? Sedikit berbeda tapi ada kesamaan. Samanya apa? Sama-sama menggunakan objek atau model, ya.
Jadi kalau jawab nggak usah ragu ya, jawab saja. Mungkin kalau salah nanti kita betulkan ya. Yang selanjutnya prosedur. Nah, di sini yang disebutkan ini langkah-langkahnya, bukan maksud dari prosedur itu sendiri. Ya. Di sini kan menentukan objek, membuat sketsa, ya, memberikan gelap terang, memberikan detail. Jadi ini baru separuh penjelasannya. Tentang prosedur itu sendiri masih belum dideskripsikan. Ya. Kemudian unsur. Nah, di sini banyak disebutkan unsur yang tadi masuk dalam presentasi, ya. Belum menjelaskan tentang unsurnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian menggambar model. Kegiatannya diawali dengan menentukan objek model yang akan kita gambar. 2. Prosedur menggambar model. Menentukan objek, membuat sketsa, membuat gelap terang, memberikan detail, memberikan warna, finishing sesuai gambar sebenarnya. 3. Pengertian unsur-unsur dalam gambar model. Sebutkan unsur visual yang dapat dilihat secara langsung yang membentuk sebuah gambar. Unsur-unsur dalam menggambar model: garis, gelap terang, bentuk, bidang, tekstur. 4. Apa yang dimaksud dalam prinsip dalam menggambar? Sebutkan prinsip dalam menggambar model. Prinsip menggambar model adalah pengamatan objek yang digambar secara baik. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan: 1. Komposisi, 2. Proporsi, 3. Keseimbangan dan kesatuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara konsep, kalau menggambar model itu gambarnya harus sama persis dengan objek yang digambar, ya. Baik pencahayaannya, bentuknya, kalau bisa warnanya. Kecuali kalau kita pakai pensil, kan nggak bisa ya. Bisa pakai pensil, tapi pensil warna itu bisa mengikuti warna bendanya. Kemudian dari dua ini kita memerlukan unsur. Unsur itu apa? Unsur itu bagian-bagian yang tampak, ya. Nah, itu yang belum ditulis. Cuma kalian ditulis unsurnya ini titik, garis. Bukan itu yang saya maksud. Titik, garis itu kan unsur-unsurnya. Tapi unsur itu sendiri adalah bagian dari gambar yang tampak. Silakan ditulis. Bagian dari gambar yang tampak oleh mata. Titik bisa dilihat enggak? Bisa. Garis bisa. Nah, itu masuk di unsur, ya. Titik, garis, bidang, warna, bentuk, tekstur itu bisa kita lihat, dia masuk di unsur. Nah, ya, unsur ini adalah bagian-bagian yang bisa tampak atau bisa dilihat oleh mata secara langsung. Nah, itu yang perlu saya tanyakan tadi. Jadi bukan bagian-bagiannya karena sudah saya tampilkan di sini, ya. Tujuannya biar menyatu. Itu masuk di prinsip, ya. Nah, sedangkan unsur itu yang bisa kita lihat, garis, warna, ya, tekstur yang ada di gambar tersebut. Oke, sampai di sini ada yang masih belum dipahami, ya, untuk persiapan pada pertemuan selanjutnya, ya. Karena pertemuan selanjutnya kita matangkan dulu ini, ya. Kita matangkan dulu ini, kemudian baru kita bisa berpraktek, ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa kalian siapkan, ya. Nanti bisa kalian siapkan alat-alat dari menggambar model, ya. Nanti tetap berkelompok lagi seperti ini, ya. Nanti tetap berkelompok. Kita mengeksplor teknik-teknik dari menggambar model, ya. Kita eksplor dari teknik-teknik menggambar model. Kalau menggambar modelnya nanti bagus,
ke gambar ilustrasi nanti pasti akan meningkat. Minggu depan bisa disiapkan. Minggu depan mungkin bisa disiapkan yang punya cat air dimasukkan kalau sudah masuk materi yang lain.